Tom Lembong melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat setelah dirinya bebas berkat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Perdagangan itu melaporkan 3 hakim yang memvonis 4,5 tahun penjara kepada dirinya dalam kasus impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan hakim ke Mahkamah Agung pada Senin 4 Agustus 2025. Pihak Tom Lembong memberikan dokumen laporan yang telah mereka siapkan. Zaid menyebut pelaporan pihaknya kepada MA adalah agar terjadinya evaluasi terhadap kinerja para majelis hakim ke depannya. Pasalnya, selama persidangan kasus dugaan korupsi impor gula berlangsung, dirinya menyebut tidak pernah ada bukti jika Tom Lembong melakukan perbuatan yang merugikan negara. Terlebih saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan abolisi terhadap kliennya tersebut. Zain menegaskan bahwa laporan ini bukan aksi balas dendam, tetapi untuk menepati janji Tom Lembong untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Kata Zaid, kliennya tersebut sudah dipastikan mendapat kriminalisasi atas perkara yang menjalani proses hukum dan mendekam di tahanan selama 9 bulan lebih. Padahal berdasarkan fakta di persidangan, Tom Lembong, kata Zaid, tidak pernah terbukti melakukan tindakan kerugian negara. Bahkan menurut dia, klien tersebut tidak pernah memiliki niatan jahat karena hanya menjalankan tugas sebagai menteri. Zaid menyebut pelaporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim kepada 3 hakim tersebut adalah untuk memperbaiki sistem hukum di negeri ini. Tom berharap agar tidak ada lagi perlakuan kasus hukum yang sama seperti dirinya. Selain ke Mahkamah Agung, Tom juga melaporkan ketiga hakim ini ke Komisi Yudisial. Selain melaporkan ketiga hakim, Tom lewat kuasa hukumnya akan melaporkan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang dinilai tidak profesional. Mereka melaporkan kepada lembaga BPKP juga kepada Ombudsman. Seperti diketahui, 3 hakim yang menangani sidang Tom Lembong, yaitu Hakim Dhani Arsan Fatrika selaku Hakim Ketua. Sementara 2 hakim anggotanya yakni Alfi Setiawan dan Purwanto S. Abdullah. Ya, laporan ke KY sama, tapi memang kalau KY itu kan lebih kepada kode etik, ya kan. Yang kedua, lampiran itu adalah lampiran bukti-bukti yang menguatkan bahwasannya laporan kami ini perlu ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, masalah salah satu anggota nama hakim itu ya memang situ sangat terlihat dilakukan oleh Pak Hakim Alfis selaku hakim anggota. Itu bisa dilihat kok. Kita sudah men-share semuanya. Nah, hal-hal seperti itu kita sangat tidak menginginkan. Tapi yang kita laporkan tentu semua ya. Tapi yang cenderung menurut kita adalah tidak melakukan unprofessional conduct lah ya. Itu adalah Pak Hakim anggota Pak Alfis. Kalau ke Ombudsman dan ke BPKP nanti akan melaporkan gimana Pak? Jadi kalau konteks Ombudsman ini dan BPKP terkait auditnya ya. Jadi evaluasi atas kasus Pak Tom Lembong ini tidak serta-merta karena proses peradilannya, tetapi juga terhadap auditnya. Karena kunci dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini apa buktinya? Audit, gitu kan. Nah, di audit ini itu kita sangat menyayangkan tidak ada analisis, dibuat dengan tidak profesional. Finally dalam pertimbangan majelis hakim juga menggunakan perhitungannya kan, tidak menggunakan hasil audit BPKP tersebut. Nah, ini menjadi bukti gitu ada tindakan yang profesional yang telah memenjarakan seorang warga negara Indonesia bernama Tom Lembong gitu. Nah, ini juga harus dikoreksi, harus dievaluasi. Jadi konteks audit BPKP seperti itu. Nah, ke Komisi Yudisial nanti memang sama, setelah ini kita akan melanjutkan ke Komisi Yudisial dan pelaporannya mengenai kode etik dan profesional hakim. Pak, sebenarnya dari serangkaian pelaporan ini goalsnya itu mau apa sih Pak dari Tom Lembong sendiri? Tadi kan sudah kita sampaikan, kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses sebagai bentuk kritik ya, dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi nih proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah, ini Pak Tom tidak ingin gitu loh. Nah, dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyidikan, penuntutan ya kan sampai putusan, dia di backup sama masyarakat dan dia sangat berterima kasih atas itu, dan dia sangat meyakini bahwasanya dukungan masyarakat itu memberikan keberanian kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil sikap dengan mengeluarkan abolisi itu tadi, kepres itu. Ya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.